Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program Pelangi Kasih, mengawali bulan yang baru ya, di bulan Agustus ini. Dan iya, spesial hari ini kita berbincang seputar pendidikan. Dan Sobat Maestro, kalau misalkan ada topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama ataupun juga ada pertanyaan ya, bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran kami langsung di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Dan di studio saya sudah bersama Ibu Dr. M.E. Ani Yulia Esos MSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Saya ini sengaja nyontek Bu. Nah ini kemarin mengadakan satu seminar intern ya buat mahasiswanya terkait dengan satuan tugas PPKS. Boleh diceritakan sih Bu, ini apa sih Bu satuan tugas PPKS? PPKS itu singkatan dari Pencegahan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Oh, ini khusus buat di mahasiswa. Jadi ini khusus peraturan pemerintah ini ditujukan untuk di perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Itu esensinya. Oke, dan ini kan saya baru dengar hal ini gitu, karena kan biasanya sih dari lembaga-lembaga pendidikan tidak terlalu mengurusi yang hal-hal begini gitu Bu. Apakah saya yang memang nggak dapat informasi atau memang itu bukan ranahnya lembaga pendidikan gitu. Kan kebanyakan lembaga pendidikan itu hanya berfokus pada kognitif dan nilai dan angka dan akademik gitu. Kalau misalkan urusan-urusan mahasiswanya yang pacaran lah, itu kan bukan ranahnya perguruan tinggi gitu, bukan ranahnya dosen, bukan ranahnya lembaga pendidikan gitu Bu. Atau gimana sih Bu sebetulnya? Saya berpikirnya begini ya. Di perguruan tinggi itu kan ada banyak komunitas ya. Pergaulan-pergaulan baik antara sesama mahasiswa, dosen sama mahasiswa, atau lingkungan kehidupan di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Jadi sebetulnya memang betul ya itu dibentuk Satgas itu betul. Karena gimana mungkin kita bisa bicara atau belajar dengan tenang kalau ada kasus-kasus gitu. Sehingga kan baik mahasiswa, baik dosen, bahwa lingkungan itu nggak nyaman di sekolah itu. Jadi esensinya itu menurut saya. Jadi bukan masalah tidak ada di mata kuliah atau dan sebagainya, tapi kan kita harus menciptakan lingkungan yang sehat buat perguruan tinggi supaya belajar juga dengan sukacita. Itu intinya ya. Jadi menciptakan lingkungan di mana mahasiswa, tenaga pendidikan dan pendidikan itu bisa sehat masing-masing memaksimalkan potensi yang ada. Iya. Jadi termasuk juga dengan kegiatan ini kan masalah pribadi dari naradidik begitu. Apakah itu juga menjadi tugas kewajiban dari para pendidik di perguruan tinggi gitu? Sampai dimunculkan, nanti kita akan ngomong apakah memang biasanya kalau ada satgas itu kan berarti ya ini agak sedikit keras ya. Biasanya kalau ada satgas gitu, fungsi pendidikan tidak berfungsi. Makanya dibikinlah komisi atau satgas gitu Bu. Bukan masalah fungsi pendidikan tidak berfungsi ya. Pendidikan itu bisa berfungsi kan ujung-ujungnya membangun karakter. Setuju. Iya kan? Ya. Jadi ujung-ujungnya tuh membangun karakter. Jadi sehebat apapun tanpa karakter dia akan
nggak berguna ya kasarnya ya. Iya, Karakter iya, itu iya. harus dibangun sehingga karakter Lemah yang begitu iya, ya. iya, iya. Jadi pendidikan tanpa karakter itu akan Iya, lemah gitu jadi ya. karakter itu membangun bagaimana dia menjadi seorang insinyur, seorang dokter, ke sana larinya. Nah, kalau karakter itu dimulai tidak dengan benar, dia akan jadi dokter yang tidak benar, jadi semua. Jadi karakter itu nomor satu, makanya. Oke. Jadi Oke. bangunlah karakter itu, dia belajar dengan baik. Tapi begitu karakter itu ujung-ujungnya cuma bisnis, tidak ada di kedalaman hati, dia akan tercapai tujuan pendidikan yang utuh dan penuh. Oke. Nah, Satgas pencegahan Penanganan kekerasan seksual gitu kan. Ya. Jadi artinya ini difokuskan hanya untuk masalah-masalah kekerasan seksual kepada mahasiswa. Dunia kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Jadi Oh. baik dosennya, baik sekitarnya, itu kan dimungkinkan terjadi kekerasan seksual seperti yang banyak yang dilihat kan. Banyak yang Ya, terjadi begitu iya ya kan, antar seperti itu. mahasiswa, Dan dosen. terus dosen Nah, dengan gitu. mahasiswa, Nah, seperti antar itu. dosen Iya gitu begitu. Jadi akhirnya mungkin makanya ini penting. kan. Oh, itu ada aturannya Bu sekarang Iya, Bu? ada. Oh. Ini di mana ya nih ya? Mhm. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Khusus untuk perguruan Khusus tinggi. perguruan Iya. tinggi ya. Bu, kalau di perguruan tinggi itu emang kalau misalkan di SMP, SMA itu kan ada bimbingan konseling, ada Nah, iya. pengawas. Nah, apakah Satgas PPKS ya? PPKS ini menggantikan fungsi pengawas bimbingan siswa gitu kalau di SMP, SMA gitu, Bu? Mungkin salah satunya itu ya. Mungkin ya, karena kan nggak ada yang peduli kalau nggak ada satgasnya siapa. Ya. Nah, jadi mungkin itu sebagai ranah, sebagai sebuah wadah kalau terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Oke, jadi fungsinya itu apa Bu? Hanya untuk mengedukasi atau ada itu tadi kan pencegahan kan artinya Pencegahan, jadi hal-hal yang membuat tidak terjadi. nah apa Bu yang sedang ini kan ya saya lumayan excited gitu begitu lihat kemarin Ibu dan tim Satgas dari PPKS ini mengadakan seminar buat mahasiswanya. Oh, ada ya ternyata ya. Ada perguruan tinggi yang peduli dengan masalah-masalah seperti ini gitu. Ya. Jadi artinya ini ketika ada mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual bisa melaporkan, Ya. bisa ditanganin. Bisa. Jadi ke sana arahnya. Jadi bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita juga harus akhirnya nanti join sama psikolog, SH. Ke sana larinya. Kita nggak hanya sekedar itu aja. Tapi hanya konsepnya sederhana, tapi struktur berpikirnya itu luas. Oke. Ya kan, konsepnya Ya, ya. kekerasan seksual, tapi konteksnya apa? Apa yang dilakukan kekerasan seksual itu kan? Bisa dengan perkataan. Nah, itu nanti mekanismenya. Struktur berpikirnya yang kita pikirkan, gimana jalan keluarnya. Oke. Jadi oke. nggak semudah itu menurut saya ya, tidak. Kita harus bekerja sama semua. Oke. Jadi di dalamnya itu ada konselor juga Iya, ada pastinya ya, konselor, iya. ada psikolog, ada Seperti itu. Hmm. Jadi bukan pekerjaan yang mudah itu. Oke. Bukan, Oke. menurut saya bukan pekerjaan yang mudah. Oke. Harus ada semacam tim yang kerjasama yang menangani hal-hal seperti ini supaya dia bisa berdamai sama dirinya sendiri, bisa belajar lagi, lanjut belajar kan? Kan Oke. trauma juga kan kayak gitu. Oke. Nah, Satgas ini masuk tim independen atau dari luar sih, Bu? Dari luar akademisi gitu. Atau memang dibentuk anggotanya itu Dibentuk dari internal itu. Internal Ya, jadi ada perguruan tinggi jadi tersebut. ada tenaga pendidiknya, ada mahasiswanya, jadi gabungan Oh. gitu. Jadi nggak sendiri, jadi ada gabungannya. Dan itu ada ini ya Bu ya, legalitasnya begitu Ada kan? legalitasnya, ya dari surat keputusan yang dibuat dari rektor. Dari rektor ya. Oh. betul. Oke, saya baru dengar soalnya Bu gitu. Baru dengar. Kan saya pikir ini kan urusan pribadi. Iya. Ya pacaran kan suka-suka gue gitu kan. Ngapain Tapi kan ngurusin bisa kampus nggak Iya, tapi kan bisa ternoda. berdampak Iya, ya. dampaknya kan nggak baik kalau kampusnya ada hal-hal yang tidak kita
Jadi esensinya kayak gitu kan, kita juga hidup menjaga nama baik kan, bukan Oke. hanya sekadar pintar. Ya, nah pencegahan dulu. Nah kira-kira apa Bu yang dilakukan oleh Satgas ini Untuk sementara ini untuk ya. program kerjanya? Ya. Jadi sementara ini Sementara- yang kami lakukan yaitu gimana cara berpacaran yang sehat. Jadi Itu- memberikan edukasi tentang gitu gimana ya. kita, kan orang pacaran tuh memang apa ya, alami lah ya, dan itu kan semua orang melakukan kan, semua orang harus mengalami itu karena sebagai sebuah proses kan. Bu, saya belum pacaran tapi sudah pernah mengalami kekerasan seksual, gimana Bu? Belum pacaran tapi udah ngalami kekerasan seksual, kumadongnya nggak ada. Ya kan ada Bu yang kayak begitu kan? Sebetulnya kalau kita mau bicara pacaran ya sekarang, pacaran tuh untuk apa sih? Oke. Kan kita harus tahu kan pacaran tuh apa sebetulnya, kan harus jelas. Jadi ini lebih fokusnya dulu ya, karena Lebih fokus masa-masa anak-anak sekolah di perguruan tinggi itu kan masa-masa satu pencarian jati diri dan Iya. pencarian pasangan hidup Iya gitu kan? ya. Jadi itu kan proses yang alami yang harus kita jaga supaya tidak tersesat. Ya, ya, betul. Bilangnya ke orang tua mau kuliah tapi Iya kan? cari pacar. Iya, makanya saya selalu bilangin kamu teh kamu sama orang tua udah ya ke sekolah. Makanya saya bilang kalau misalnya kamu punya pacar, terus kamu ngajak uang kuliah dipakai untuk pacaran, itu bukan yang baik. Iya, Kan betul. banyak seperti betul, itu kan. Jadi betul, tujuannya betul. tuh kamu harus jelas. Pacaran tuh untuk apa? Iya loh Bu, kemarin itu waktu pandemi ya Bu ya, Ya. waktu pandemi ya puji Tuhannya kemarin, ya puji Tuhan dalam tanda kutip ya. Jadi saya mendampingi beberapa mahasiswi yang hamil Bu, Ya, zaman kuliah gitu kan orang tuanya nggak bisa berkunjung kan, jadi hanya ngobrol via Zoom kan, hanya mukanya aja kan, sementara dia hamil besar Bu gitu. Dan saya bilang ya untungnya pas pandemi kan belajarnya di rumah jadi Bu. nggak ini. Jadi ya. pihak kampus juga kagak tahu Ya, gitu. Nah itu gimana Bu, hal-hal kayak begini juga Iya. jadi salah satu concern dari Satgas ini. Iya. Dulu sebelum jadi Satgas juga ada yang seperti itu kan. Ibu, saya terlalu jauh hubungan. Dia bilang gitu kan. Ya kalau udah gitu kan yang penting akhirnya sejauh mana hubungan itu. Ya saya sampai tanya, kamu hamil enggak? Ya enggak, dia bilang. Lalu saya langsung bilang, kalau udah gitu kamu ya cut aja. Oke. Kan dia pergi kan itu, dia Iya, pergi. iya, Kamu iya. cut aja. Ya. Jadi enggak ya, kamu mohon ampun sama Tuhan ya. Karena itu memang enggak boleh ya. Bismillah saya bilang. Oke, jadi ini artinya dengan adanya Satgas ini kan ya seperti Kan Ibu kayak tadi gitu kan. sampaikan Bukan bahwa dari kita, mahasiswa bahagiakan tahu dulu orang ketika lain. Makanya kita mengadunya ke bisa siapa. belajar. Kalau kita misalnya marah-marah Mas Arya Sebelum ada dengan Satgas cara yang kan kasar, bingung ya. Iya, itu kan Ngobrol sama sama dengan rektor juga mengizinkan kagak orang lain enak, untuk marah-marah ngobrol sama kasar dosen juga terhadap kagak diri kamu enak. sendiri, betul. Ada yang Tapi kan kadang-kadang kita nggak ngejahilin sadar juga kita bisa marah dosennya hebat gitu. karena ini luar biasa padahal tuh sama Ini dengan bukan sesuatu yang kamu bukan sesuatu yang sesuatu yang cara baru yang begitu ya. Dan ini itu kan tidak di seringkali karena itu Bu ya, ada Lu jual, hubungan gua beli, antara gitu. yang berkuasa dan yang lemah gitu itu kan kan Bu nggak ya. sadar kan, Mas? Kayak Ya, yang itu, lagi Pak. rame Ya, itu pacaran Bu juga kan ya, kayak yang gitu, yang laki yang merasa gara-gara itu kan. Jadi dia- semua tuh menurut itu saya yang itu kan pengacara semua yang mukanya terjadi karena ada yang dijadiin merasa kodok lebih. itu kan, jadi kemarah Jadi dia gitu tidak kan, lu memposisikan jual gua sama. beli gitu Kalau kan. laki-laki Ya memposisikan akhirnya wanita kan sama, nggak dia berhenti tidak akan gitu Bu berbuat ya, seperti itu kan. yang Iya, iya. Karena dia merasa mereka merasa kuat, lebih. netizennya Kamu juga tidak merasa dari saya ada apa-apa. dukungan, Tapi kalau jadi dia kan merasa sama ada semacam apa namanya ya, empati. kuat-kuatan. Iya, Oke. dan itu kan menyelesaikan Betul. masalah kan. Nggak Ya kan aku menyelesaikan harus masalah. makanya kan kalau Harus aku ada yang ingin mau dihormatin turun. orang lain. Oke. Kalau aku Nah, ingin dihormati kalau orang lain, pencegahan hormat. oke lah, Kalau sudah aku kita ingin sudah dihormati, tahu ya Bu hormati ya, orang mungkin lain. sudah Kalau ada aku beberapa ingin kegiatan bahagia, yang bahagiakan dilakukan, seminar, pengarahan. Apakah ada pendampingan gitu Bu? ya memang harus ada pendampingan. Kalau seandainya ada yang Ada curhat kan, curhat, oke. ya kan di situ didampingi supaya minimal emosinya terjaga. Hmm. Ya kan kalau emosinya nggak terjaga, stres kemana-mana kan merusak lingkungan juga. Oke, Mas. oke. Nah, regulasinya kayak gimana Bu? Untuk misalkan kalau misalkan itu kan ya itu tadi rumit lah Bu ya, sebetulnya rumit, tugas rumit, ya, karena kan menjaga mungkin kalau yang bermasalah dengan kekerasan seksual antara mahasiswa dan mahasiswi, oke lah.
Ya. Tapi kalau yang si pelakunya antara dosen dan mahasiswa itu kan itu gimana Bu? Soalnya kan ada beberapa kasus yang tidak terungkap, Iya. khususnya yang mau skripsi. Banyak kan itu Iya di kan, Kompas jadi dibaca, iya kan, jadi lingkaran setan gitu, kepingin cepet lulus Iya. skripsi, ya udah lu tidur sama gue gitu Iya. kan. Sementara si mahasiswinya kan tidak mempunyai kekuatan untuk Iya, karena dia butuh lulus kan, sementara Butuh kamu nggak lulus. lulus kan. Jadi memang harus tahu fungsi dosen itu apa. Iya kan? Kamu jadi dosen tuh fungsinya apa? Kan benar-benar harus dipahami loh. Oke. Iya dong. Jadi artinya Satgas ini dia punya akses untuk Iya. masuk ke ketika dosen-dosen nakal itu, Bu. Bisa, Bisa. karena di sini udah ada aturannya. Ada aturan. Sudah ditetapkan aturannya Iya, jadi ya. ada standar, ada pedoman pelaksanaannya semua. Oke, nah sekarang kembali ke regulasinya. Kalau misalnya Bu, saya sebagai mahasiswi, aduh cantik amat. Ya kalau cewek mah cantik. Kan ya sekarang kan begini Bu, kan kebanyakan kan kalau mahasiswi itu dibilang apa sih namanya pelecehan seksual. Kalau ada mahasiswa gitu aja dibilang apa namanya pelecehan seksual gitu kan. Sebetulnya kan pelecehan seksual itu kan tidak hanya mahasiswi aja kan, mahasiswa aja kan. Jadi intinya pelecehan seksual tuh ada yang merasa dirugikan ya. Kategorinya apa sih Bu? Ya tidak nyaman dengan perlakuan dia. Walaupun itu dengan benar, verbal gitu Iya, ya dari iya, dengan verbal juga termasuk. Kan jadi intinya tuh menciptakan ketenangan dan kenyamanan loh itu. Oke, jadi kata kuncinya adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan kan. Oke. Kalau ada perjanjian ya bukan pelecehan seksual. Iya Bu, sama-sama nyaman atuh Bu. Ya jadi harus ada Gimana unsur sih, seperti Bu? itu gitu loh. Iya kan? Konteksnya seperti itu. Iya, kamu nyaman Bu. Ya udah gitu ya. Nggak ada Nah, itu. kalau misalnya gitu Bu, ketahuan anaknya begitu ada kasus seperti itu sudah tidak termasuk dalam pelecehan seksual. Kalau mau sama mau, Mau sama Nikah mau, nyaman sama nyaman. bukan, nggak termasuk pelecehan seksual. Dan itu di situ. bukan tugasnya Satgas. Enggak, kan nggak ada pengaduan nanti juga. Kan mereka oke-oke aja. Oh. Kan Satgas itu bekerja kalau ada pengaduan. Dan ada terjadi unsur kekerasan. Iya, iya. Ya udah pura-pura aja nyaman sama nyaman gitu aja biar. Ya yang jelas kan itu kan bukan kalau nggak ada pengaduan kan kita nggak tahu kan Mas. Ya. Ya iyalah. Oke. Nah cuman kadang-kadang kalau lihat dari lingkungan kan orang-orang juga, Bu, masa di kampus pacaran, kan ada yang ngomong gitu juga. Nah itu ya seperti itu juga harus kita jaga. Gimana cara berpacaran di kampus? Ya kan kita juga nggak boleh, Bu, masa kayak gitu di kampus, kan pelukan atau apa kan? Iya, iya. Kan? Jadi kan makanya tidak semudah itu Mas. Jadi harus gimana? Ya Oke. makanya bikin undang-undang ya. Nggak gampang loh itu kan. Ya, iya, iya. Jadi Satgas ini memang artinya nunggu bola, Bu. Nggak jemput bola. Nunggu itu kalau ada pengaduan. Ada pengaduan. Iya, jadi enggak, tetap. Jadi nggak dua-duanya. ngintip-ngintip, Enggak mata-matain usah, gitu. enggak. Jadi Biar kelihatan kerja gitu Satgasnya, Bu. ya kan kalau Satgas nggak kerja kan mungkin ada yang lain yang bisa dikerjain kan Mas ya. Nggak harus kayak jadi intel gitu kan atuh. Ya kan hidup diintip enak nggak sih? Enggak lah. Ya kan kayak di mana-mana. Ya enak nggak Malah sih? nggak Lu? nyaman Nggak gitu ya. nyaman loh. Jadi kalau saya mending kasih kebebasan tapi dia tahu bahwa kebebasan yang dia buat tuh harus dipertanggungjawabkan. Jadi Oke. nggak ada kebebasan tanpa aturan Mas sebetulnya. Kebebasan itu adalah kita taat sama aturan sebetulnya. Iya, iya. Dan itu bukan ranah dari Satgas PPKS Bukan, tadi ya. bukan. Jadi memang Jadi- ketika ada aduan, Ada aduan, gitu ya, baru itu ya ada sementara penanganan. yang saya pahami seperti itu Seperti ya. itu, Kalau oke. nggak ada aduan kan kita juga. Tapi kan pencegahan itu harus kita sampaikan, Ya, ada ya, komunikasi, ada intensivitas kan yang gitu kan supaya ya kampus itu tenang, mahasiswanya berkualitas, produktif, sukacita dalam belajar. Kan kayak itu tidak ada Oke. makanya ya. Nah Bu, kalau menurut Ibu Ani ya, kenapa Satgas ini undang-undangnya baru dimunculkan tahun 21.
21. Iya, 2021. Sementara perguruan tinggi itu kan dari zaman baheula, Bu, gitu. Ya, mungkin karena apakah memang kasus-kasus seperti ini yang baru terkuak di tahun ini, dan memang dari dari satuan pendidikan nggak ada regulasinya? Kalau sekarang ada Satgas kan ada regulasinya Ya, kan ya, ada Bu ya? iya, iya. Apakah gara-gara itu atau seperti apa, Bu? Dari pemahaman Ibu Kalau Ani? menurut saya justru karena makin adanya media sosial ya. Kalau menurut saya kan salah satu penyebabnya itu, jadi mereka terus bisa bersuara, bisa kalau dulu kan yang malu, yang apa kan dipendam aja semuanya. Ya makanya kata Mas itu udah dari dulu kan itu sebetulnya kejadian seperti itu kan. Cuman kan mungkin secara legalitas untuk ngomong kan juga nggak bisa, Mas. Tapi begitu ada itu kan, nah baru dimunculkan legalitas itu. Karena kalau diam-diam kita nggak bisa. Betul. Dari zaman Socrates, Plato dulu juga begitu, Bu. Saya kuliah di Yunani, apalagi Yunani ya. Baheula aturan perselingkuhan mah tuh. Ya kan bahasa kasarnya itu kan Oke. perselingkuhan kan, perselingkuhan itu sesuatu yang tidak pada Oke. tempatnya Nah, intinya. itu regulasinya gimana, Bu? Dari Satgas ketika menerima pengaduan gitu, Bu. Ya. Dari pengaduan, kita dari antar mahasiswa dulu. Ya, Kasusnya, kita bedah kasus ya, Bu ya. Nanti antara ini belum ada mahasiswi. kasus loh sekarang lah. Iya, ini Ya. kan Seandainya, hanya seandainya ya, simulasi. kemungkinan ya, itu oke. kan Bisa terjadi. bisa terjadi Oke. gitu kan, dan sudah terjadi Sudah sebetulnya. terjadi, cuman tidak terungkap. Tidak terungkap. Nah, regulasinya dulu kan tentunya kan beda, Bu ya, antara ketika ada pengaduan antara mahasiswa dengan mahasiswi mahasiswa, dan antara mahasiswi dengan dosen. Nah, itu kan ada regulasinya yang berbeda. Ya. Sekarang dari mahasiswa dengan mahasiswi, apa yang regulasinya dari Satgas, Bu? Oh, kalau kami ya itu makanya nomor satu itu. Di mediasi. Jadi intinya kan pergaulan mereka tuh kan dimungkinkan karena sering ketemu jadi jatuh cinta dan sebagainya. Ya. Tapi kan tetap mereka harus belajar dengan baik kan. Ya. Nah, itu intinya dia tetap belajar dengan baik, tetap bicara dengan sopan. Itu ke arah ke sana. Jadi saya selalu tekankan, cinta tidak pernah merusak. Kalau merusak itu bukan cinta. Itu saya tekankan. Jadi kata-kata itu yang selalu saya gaungkan. Ya habis dia ditaksir nggak mau, Bu. Jadi kan Makanya komunikasi kan. Jadi itu kan karena apa? Karena tidak adanya empati kan, Mas. Nggak ada empati atuh kan kamu. Makanya sih bilang cinta tuh tidak pernah memaksa loh, Mas. Enggak. Makanya sih bilang kalau sekian tahun kamu gaul nggak ada apa-apa, kamu harus punya batas. Tapi kan wanita itu jinak-jinak merpati, Bu, Tah, eta. menggemaskan, Bu. Iya. Ya silakan dinikmati gitu. Oke, jadi artinya ketika ada pengaduan dari pihak mahasiswi, Itu baru cerita kan. baru di mediasi ya, Bu ya. Mediasi, tapi yang jelas kan dia harus jujur ya. Nggak bisa kalau dia nggak jujur, ada yang ditutup-tutupin, nanti juga obatnya nggak benar, Mas. Oke. Ya kan? Dan ini private ya, Bu Ya ya. privat dong, nggak boleh dong. Hanya Ya, tim ini orang-orang tim Satgas iya, ini ya. tim Jadi ini aja. iya, soalnya kan takutnya aduh aku nanti ngomong War-warkan atau Satgas mempermalukan. nanti aku di DO gitu kan, mempengaruhi akademik. Enggak ya, Bu ya. Enggak. Tetap gimana anak-anak yang mengalami pelecehan kekerasan seksual ini tetap nyaman dengan kasusnya, tetap aman, dan dia tetap bisa belajar dengan baik. Iya betul, itu kesana larinya kita. Tapi kan kemarin yang ada film yang di tim PPKS itu ya, itu dosanya dikeluarkan loh. Oh, itu karena yang memang Ya. udah dan itu tidak sampai ke ranah hukum gitu, Bu? Apakah hanya diputus gitu aja? Di internal itu yang saya lihat hanya internal itu. Hmm. Internal itu nggak sampai ke. Hmm, Tapi hmm, kita hmm. pakai ahlinya lah ya supaya. Oke, ya oke. kan tetap kan itu kan nggak hanya satu ilmu kan Pak. Hmm. Ya nggak hanya satu ilmu loh Mas, memahami orang. Iya, 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 Nggak iya. hanya satu ilmu. Betul, betul. Iya, soalnya ada beberapa saya tidak tahu ya. Saya mendampingi beberapa mahasiswi yang saya tidak tahu apakah di perguruan tingginya itu ada satgasnya itu. Ya. Jadi ketika terjadi kekerasan seksual seperti itu ya jalan satu-satunya dia pindah Ya ada yang seperti itu. gitu. Dan dari kampusnya juga dia bilang ya sebaiknya kamu pindah demi menjaga Ya, nama baik dia dan kampusnya dan juga, ya. kampus gitu kan. Ya, jadi Tapi kan itu kan tidak menyelesaikan nggak menyelesaikan masalah kan, Bu ya. Ya, justru menyelesaikan masalahnya justru gini menurut saya ya. Hmm. Istilah saya seperti gini, manusia berhak berbuat salah.
Karena apa? Karena dia diciptakan terbatas sama Tuhan. Ya. Tapi dia wajib memperbaiki seiring dengan pengetahuan yang dia terima. Jadi untuk menerima bahwa kesalahan itu bagian hidup saya dan saya mau memperbaiki, itu nggak mudah, Mas Ari. Lingkungan sangat, kadang-kadang lingkungan lebih, ya cara menghakiminya lebih seperti itu kan. Cuman minimal ya itu buat si anak itu salahnya diketahui dan tidak ada manusia yang sempurna. Saya selalu bilang, kamu lebih baik berbuat salah daripada kamu takut berbuat salah, kamu diam aja. Kamu tidak pernah mendapat pelajaran. Ini pelajaran hidup ya. Iya. Jadi terimalah memang aku seperti ini. Tapi kan kita bisa akan memperbaiki diri. Nah itu konsep bahwa aku bisa itu harus selalu ditanamkan. Saya selalu bilang tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan di samping kelebihan dan tidak punya kelebihan di samping kekurangannya. Oke. Jadi supaya dia tuh pede gitu loh, Mas. Jadi berbuat salah itu bukan sebuah akhir dunia, bukan. Sesuatu yang wajar. Tapi ayo pelan-pelan kita perbaiki. Iya. Oke. Jadi untuk ranah Satgas ini sendiri apa Bu? Lebih hanya untuk memang memberikan ketenangan buat mahasiswa belajar supaya tidak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual, atau memang ini ada kayak masuk apa ya sih Bu? Masuk kayak lembaga, kalau di Indonesia kan ada KPK gitu ya kan. Oh gitu. Gitu. Belum kebayang saya seperti ini ya, belum. Jadi intinya baru sekarang bahwa ada satuan tugas yang menjaga kenyamanan, menurut saya kenyamanan ketenangan, sukacita. Jadi dia belajar itu nggak ada rasa bakal dibully, di apa-apa kan kayak gitu kan. Ya kan kayak ngehina. Oh kamu kayak gitu kan juga nggak bagus kan. Makanya ada yang bilang kan kalau orang yang gemuk kan suka gimana gitu kan, itu kan salah satu juga, itu salah satu pelecehan yang bisa, kamu gendut atau ya itu termasuk juga. Ya nggak boleh itu ada seperti itu di definisinya, nggak boleh. Boleh dibacakan Bu apa namanya kriteria dari aturan intinya aja ya saya baca ini. Intinya dari aturan pemerintah nomor 30 tahun 2021. Nih intinya ya. Saya bacain kekerasan seksualnya aja ya. Iya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh fisik kan berarti? Iya. Dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan yang atau tadi ya. gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ini kata-katanya luas banget kan. Oke. Pasal 1 ayat 1. Ini pekerjaannya di sini orang ininya. Ya. Tapi terjemahannya luas sekali ya. Dan itu saya juga kan baru berapa bulan kan. Iya. Ini baru ya, baru beberapa. Jadi harus banyak belajar juga ini. Supaya tepat sasaran ya. Ya itu intinya ya gitulah. Dia bisa belajar dengan aman dan optimal. Dengan segala keterbatasan yang mungkin terjadi. Ya kan Mas, bisa aja kan? Oke. Nah, sekarang kita agak lebih luas Bu, dari sudut pandang ini pribadi ya Bu ya, pribadi, dari bukan sebagai ketua Satgas, sebagai wanita, sebagai atau sebagai apa nih? Iya, sebagai seorang dosen. Sebagai seorang dosen. Dan ya sebagai pendidik sebetulnya. Ya, sebagai pendidik aja, oke. Iya, gaya hidup anak-anak di perguruan tinggi itu teh seperti apa sih Bu? Kan kebanyakan orang tua juga khawatir ya Bu ya, ketika anaknya mau kuliah. Orang tuanya khawatir, anaknya mah seneng aja gitu kan. Itu kan fase-fase yang dinantikan oleh anak-anak tuh ketika lulus SMA gitu kan. Aduh, aku mau bebas nih, mau kuliah gitu. Apakah memang sebebas itu sih Bu dari mata Ibu Ani sebagai seorang pendidik yang mengajar di beberapa perguruan tinggi begitu? Apakah sebebas itu sih pergaulan mahasiswa di perguruan tinggi? Kebebasannya mungkin, konteks kebebasannya apa ya Mas ya di sini? Iya, ini dalam kaitannya mengenai seksualitas.
Nanti kan ada kebebasan berpendapat, itu kan beda lagi, bukan ya apa aja sih kan sebetulnya oke. kan waktunya Jadi mungkin anak-anak. pada saat orang tua melepas anak kuliah, terus suasana kuliah beda kan, lebih dewasa kan ya, lebih dewasa ya. Nah, Iya. jadi di situ mungkin yang harus kita tanamkan sebagai seorang pendidik, dia harus tahu apapun yang dia kerjakan ada risikonya, ya kan? Jadi kalau kamu memang, contohnya nih kayak saya pernah bilang ya, kalau kamu punya pacar ya, cerita, jangan. Jadi makanya orang tua jangan tuh nggak boleh, orang tua tuh nggak boleh kamu harus gini, nggak boleh. Jadi Nggak sahabat bisa. ya buat Ya, komunikasinya jadi terbuka iya, ya. harus terbuka. Jadi dia nggak bilang aku ini langsung di-cut gitu, jangan. Kasih kesempatan anak untuk berpikir. Makanya nanti bisa terlihat di depan orang tua baik, di belakangnya hancur-hancuran. Jadi itu Oke. yang saya tanamkan, kasih kepercayaan sama anak, tapi kepercayaan itu diiringi dengan tanggung jawab. Kamu berani berbuat, kamu berani memutuskan, kamu harus dengan risikonya. Itu yang saya tanamkan. Jadi tetap kasih kebebasan, tarik ulur lah istilahnya Mas ya, tarik ulur seperti itu. Jadi kamu kasih kebebasan seperti itu ya. Kayak misalnya kita masih usia berapa datang ke dugem yang gitu-gitu kan ada kan zaman dulu. Kita kan belum tahu di situ situasinya gimana. Jadi sebaiknya untuk usia sekian jangan dulu main ke sana. Kan seperti itu. Jadi ada batasan-batasan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, kita lihat anak itu untuk usia berapa, itu bukan ranah kamu. Jadi ada saatnya kamu boleh pacaran, ada saatnya kamu, itu semua harus ada tahapannya, nggak bisa seperti langsung kan. Harus seperti itu, tapi kasih kepercayaan, tapi tetap kepercayaan yang dipertanggungjawabkan, kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bebas gitu. Aku mau jadi apa sih? Makanya saya selalu bilang harga diri kita tuh kualitas kita. Itu yang harus kita jaga. Oke. Saya pernah lihat di salah satu perguruan tinggi itu diberlakukan ada jam, kalau memang bukan jam belajar mahasiswa nggak boleh ada di kampus gitu Bu. Karena ada beberapa yang memanfaatkan kampus itu sebagai dating, tempat untuk ketemu buat pacaran gitu kan. Ada juga di situ. Nggak boleh jam-jam tertentu, hanya sampai jam-jam belajar aja kan ya. Dan ada harus ada izinnya, mau apa kegiatan harus ada izinnya. Kan di situ ada satpamnya juga kan di situ kan. Iya kan ada yang di situ. Apakah ini juga masuk dari tugas dari Satgas, misalkan keliling gitu, misalkan ini kan jam misalkan jam kuliah selesai sampai jam 8 malam atau jam 8 malam misalnya gitu kan. Kan ada juga harus ngikutin ini kan ya Bu ya, sinergi dengan jadwal kegiatan belajar mengajar kan. Takutnya kan ini dari prodi ini nggak ada jam malam, kenapa kok si mahasiswa ini ada gitu kan. Kayaknya itu bukan ranah kami ya. Bukan ranahnya Satgas ini ya. Bukan itu ya. Ketentuan jam belajar gitu. Itu tugasnya dari lembaga pendidikan tersebut ya. Ya, bukan kita lah. Capek ya Bu ya. bukan kita. Jadi terlalu melebarkan, fokusnya ini aja. Oke. Jadi bukan itu ya, bukan harus ranahnya menjaga ya. itu enggak lah. Bisi, namanya juga Satgas Bu. Jadi segala tapi Satpol PP aja gitu Bu, kan jaga gitu kan. Jadi Satgas PPKS ini bukan kayak Satpol PP, bukan polisinya perguruan tinggi gitu, bukan ya? Bukan lah, sana polisi abdi. Bukan. Jadi ini memang satu lembaga, satuan tugas yang memang ditugaskan untuk itu tadi mendampingi, mengadakan pendampingan, pencegahan, dan kalaupun toh ada terjadi, gimana caranya? Cara penanganannya. Jadi konteksnya tetap supaya belajar dengan nyaman, aman, dan produktif akhirnya kan? Oke. Iya kan? Potensi jadi muncul. Kalau enggak ya. Tujuan belajar gitu kan untuk dewasa kan? Dan salah satu ciri kemerdekaan adalah dia dewasa. Oke. Dan ini peraturan ini wajib kah Bu? Harusnya wajib. Atau kalau udah setiap perguruan tinggi harus punya. Sumuhun. Iyalah harus punya kalau menurut ini mah kan. Saya baru tahu loh Bu. Jadi perguruan tinggi itu harus ada karena ini khusus untuk perguruan tinggi. Jadi enggak swasta enggak negeri atuh. Oke. Logika berpikir saya ya. Soalnya saya kuliahnya di Yunani sih Bu. Zamannya Sokrates. Kalau Abdi makan karena ada ini. Oh iya, kan kita berusaha menerjemahkan aja Mas.
menerjemahkan Oke. aja kebijakan negara, kan kita warga negara. Soalnya diterjemahkan lah, tapi memang kan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, dan artinya ini juga memberikan satu kenyamanan Ya. bagi orang tua juga ya Bu ya, ketika harus melepas anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oh, ada satgasnya. Jadi kalau ada apa-apa, ya khususnya yang bagi orang tua luar kota, luar pulau begitu kan. Jadi ada wakil dari orang tua Iya. juga kah di situ? Ada. Jadi di tempat saya itu masih ada yang namanya pertemuan orang tua. Masih ada, Mas. Oh. Masih ada kami. Itu kan hanya biasanya kalau gitu kan hanya Di SMA, aja ya, Di SMP kami SMA masih ya. ada. Masih ada. Oke, Jadi apa mereka aja Bu curhat. yang Jadi mereka biasanya dibahas? curhat kan anaknya nilainya jelek yang gitu-gitu. Nah, di situ. Itu masih ada di kami, masih ada. Kayak jadul ya, tapi ternyata memang kebanyakan mahasiswa kami katanya banyak Bandung coret, ya beda kan ya. Sorry ya. Daerah kabupaten Ya, ya. ya seperti itu. Jadi kan kadang-kadang ya beda kan kalau banding sama Unpar dan seterusnya kan beda. Jadi kan lokasi datangnya juga beda. Jadi kadang-kadang ya memang beda bahannya lah, paham? Nah gitulah, jadi beda. Kita nggak bisa anak kota atau apa dengan pemikiran, nggak bisa. Jadi makanya disitulah istilah saya, maka saya bilang homeschooling itu ya menurut saya ya. Homeschooling kan juga ada ya. Iya, Saya berpikir homeschooling itu adalah, schooling itu kan belajar ya. Home itu kan rumah ya. Jadi belajar dalam nuansa rumah, di mana kita tuh diakui keberadaan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga ada rumahku adalah surgaku, cenah. Betul. Ke sana larinya. Betul. Jadi enggak, menurut saya loh. Jadi gimana suasana mencintai gitu hadir di dalam kelas. Toh sebetulnya enggak, menurut saya enggak repot-repot amat tuh seperti. Oke, iya. Sebetulnya ya memang kan salah satu fungsi pendidikan adalah menanamkan karakter itu kan Ya, Bu ya. Dan itu betul. kan harusnya semua pendidik memahami itu, sekalipun dia bukan dosen psikolog, bukan dosen agama gitu kan. Dosen ekonomi pun juga harus menyelipkan nilai-nilai karakter itu kan. Pancasila kan harus dimasukin. Kan harus dimasukin kan nilai-nilai kan kayak gitu. Oke. Jadi ya Saya kan bukan dosen Pancasila Bu, saya kan dosen administrasi, saya kan dosen desain, saya kan dosen ini. makanya Mas, jadi desain dari apapun, tampilan nilai-nilai itu kan harus ada di dalam itu. Nah itulah yang Itu yang harus kita kunci ya sebetulnya kuncinya itu. ya Jadi dari para. nilai-nilainya yang harus kita, bukan masalah aku dosen apapun, bukan, tapi kan kamu punya karakter yang Pancasilais di dalam kamu mengajar, di dalam kamu bekerja, di dalam kamu jadi dokter, di dalam apapun kan sebetulnya itu kan Mas. Ya. Sebetulnya kan itu. Tapi kan kadang-kadang ya memang itu harus ditanam ya, harus ditumbuh, dikembangkan ya, nggak gampang. Jadi kadang-kadang juga ada, aku tugasnya cuma ngajar. Ya. Ada yang seperti itu karena ya. Tapi ya Oke, dan itu ya Sobat Maestro ya, mungkin ini juga ada pendidik-pendidik yang sedang bergabung begitu ya. Jangan lupakan salah satu tugas pendidik adalah juga selain kita mencerdaskan, tapi juga menanamkan karakter itu kan. Tugas pendidik itu ya Bu ya. iya, karakter ya. Menurut saya lebih. Jadi kita pinter juga kalau nggak punya karakter. Ibu ngomongnya jangan bisik-bisik. kurang saja. Jadi ya kan, oh ya sorry. Kayaknya Ibu terzolimin gitu enggak. siaran. Terjolimi. Terjolimi ya bahasanya. Nanti saya dilaporkan ke Satgas. Pakai perasaan berennya terlalunya beren. Jadi ini lembut. Aduh, Oke. ya. Ya, jadi memang itu ya, mengembalikan fungsi pendidikan ya kepada ranahnya ya. Oke. Nah, untuk apa namanya program-program kerjanya dari Satgas ini Bu, apa aja Bu kalau boleh tahu? Karena kan ini kan independen ya Bu ya. Setiap lembaga pendidikan kan berbeda ya, dengan tempatnya Ibu, dengan tempatnya Socrates, Pluto gitu kan. Ada apa lagi? Terus kumaha? Itu kan independen ya. Iya. Jadi Iya, disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oh. Tiap-tiap kan kalau misalnya perguruan tinggi ini apa? Kan Jadi beda-beda kan. nggak sama ya. Sama, cuman tujuannya sama.
Oh. Menciptakan suasana yang nyaman, aman. Jadi undang-undang ini hanya memberikan payung hukum. Ya, Teknisnya ya tergantung dari kebutuhan dong. Oh. Tergantung kebutuhan, ini kekerasan ini banyaknya apa, kan kayak gitu. Ini perguruan ini terkenal apa, kan kayak gitu. Jadi Nah, kalau di tempat Ibu dengan Satgas ini, Bu, ke depannya, Bu, yang sedang disusun apa aja, Bu? Selain tadi udah mengadakan seminar dengan pencegahan-pencegahannya, terus ada program kerjanya apa lagi, Bu, ke depan, Bu? Kedepannya, karena memang ini baru permulaan ya Mas ya, jadi baru ke inti aja. Jadi bahwa kita harus gimana menciptakan kenyamanan. Minimal kan harus sosialisasi dan komunikasi. Ini enaknya jadi penyiar ya, jadi kayak kita sidang skripsi dokter. Berbahagialah yang jadi penyiar. Maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa tuh, dan ini Mas sharing ya. Nggak ada yang kembali lagi kan Mas. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Aku lebihnya di mana, kurangnya di mana. Sama-sama aja. Oke. Jadi memang masih dalam rangka menyusun draft itu ya Bu. Iya, masih dalam rangka seperti itu. Gimana menciptakan suasana yang yang dari ini yang katanya poin tadi ya. Iya, Itu berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan seksual di perguruan tinggi. Satuan tugas adalah bagian dari yang berfungsi sebagai pusat pencegahan. Pusat, iya. Jadi di situ. Jadi mungkin baru ranah ini ya kita baru konsep-konsepnya, cuman tetap nantinya kan tergantung dinamika yang ada di kampus kan. Oke. Nah ini akan ada lanjutannya kan Bu, ada berkala misalkan kemarin sudah bikin seminar tentang seminar, pacaran yang sehat. Apakah memang itu akan berkala tiap 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 5 tahun sekali gitu kan, nunggu pergantian presiden. Itu kabur teh hayang dilatih. Mahasiswanya udah bubar gitu. Itu ada berkala ya Bu ya? Ya, saya berharap ke sana ya. Tapi kan dengan dinamika seperti ini kan nanti kita lihat kan kebutuhannya sampai sejauh mana anak-anak kan. Biasanya dalam kayak misalnya saya Pancasila ya. Saya ngajar Pancasila juga kan, jadi kan nanti bisa kan dari situ kita. Kok bisa sih Bu dari kantor pajak ke Pancasila? Karena saya dulu kan pegawai pajak dulu harus ikut ini kan, harus ikut pedoman penghamalan Pancasila. Ada itu. Nah, jadi memang di situ di itu. Jadi karena mungkin saya orang yang paling sepuh di sana, mungkin ya, dan saya belajar tentang pedoman itu, jadi saya jadi dosen Pancasila selain dosen pajak. Oh, ngajar pajak juga. Tong beja-beja atas. Tong beja-beja atas. Oke, sekarang jadi fungsinya sebagai ketua Satgas PPKS begitu ya, betul. Di salah satu Perguruan kampus. tinggi ya. Oke. Nah, oke Ibu, ternyata panjang ya kita ngobrolnya ya. Nah, apa yang bisa kita rangkum gitu dari bincang-bincang kita hari ini, Bu? Yang bisa saya sampaikan adalah marilah kita ciptakan ya perguruan tinggi itu sebuah tempat belajar di mana mahasiswanya itu happy dengan lingkungannya, dengan saling mengenal, saling memahami dan saling menghebatkan. Itu. Ya. Oke, dan ini juga bisa menjadikan satu kabar ya bagi orang tua juga tidak terlalu khawatir ya dengan adanya Satgas PPKS ya. Jika ada apa-apa, ada tempat buat anak-anak ini untuk berlindung, mengadu begitu supaya, ya. Oke, terima kasih Ibu Ani sudah hadir. Nanti tiap Kamis ke-1 dan ke-3 ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa hadir. Terima kasih. Oke, dan mungkin Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya, bisa nanti hubungin kami begitu ya. Fungsinya dari Satgas PPKS ini bukan menjadi polisi ya. Jadi minimal ini menjadi sebuah angin segar bagi keluarga, juga bagi mahasiswa ya, ketika ada hal-hal yang daripada ditanggung sendiri ya Bu ya. Tahu di mana dia harus mengadu begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ibu Dr. Ani, siapa sih Bu? Panjang namanya.
Ibu Dr. M.E. Ani Yuliah Esos MSI. Soalnya takut salah nanti kalau di lembaga pendidikan kan harus benar-benar disebutkan begitu ya. Nanti saya keciduk nanti ya, dan rekan Junius mohon pamit. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Setiap orang tentunya memiliki cara tersendiri dalam melakukan refreshing. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan refreshing, yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran akibat padatnya aktivitas yang dilakukan. Simak perbincangan seputar gaya hidup dalam Pelangi Kasih Spesial Weekend hari Jumat hanya di 92,5 Maestro FM.